Perkenalkan, nama saya Armelia Samarinjani dengan NPM 24013010006. Saya Devi Syawatun Rahmawati dengan NPM 24013010077. Perkenalkan, nama saya Najama Isla Zaira dengan NPM 240130101015. Nama saya Damai Rusman Anwangi dengan nomor NPM 24013010257. Nama saya Syahrani Maulidia Cahyaning Tias dengan NPM akhir 332. Halo, perkenalkan nama saya Nandatri Aprilia dengan NPM 240130100281. Baik, untuk yang pertama itu definisi tim. Jadi tim merupakan dua orang atau lebih yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari definisi tim terdapat 3 komponen utama yang membuat kelompok bisa disebut tim. Yang pertama, harus ada interaksi dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bukan hanya perkumpulan biasa saja, tetapi juga harus ada kerjasama yang aktif. Yang kedua, adanya ketergantungan satu anggota satu sama lain. Jadi setiap anggota itu tidak bekerja secara sendiri tapi berkoordinasi untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Yang ketiga, setiap anggota itu harus mempunyai rasa tanggung jawab, baik itu secara individu maupun bersama-sama. Jadi keberhasilan tim itu merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya satu orang saja. Walaupun kerja tim itu penting, tetapi kadang ada dilema yang membuat kinerja tim ini tidak berjalan secara efektif. Ada 3 alasan utama kenapa dilema ini bisa muncul. Yang pertama, karena adanya tuntutan untuk mengesampingkan keindividuan. Tiap orang kan tentunya mempunyai cara kerja yang berbeda. Nah, kita harus mengalahkan ego pribadi demi kepentingan bersama, dan hal itu tidak selalu gampang untuk semua orang. Yang kedua, ada yang namanya free rider atau pembonceng. Jadi anggota yang tidak memberikan kontribusi yang maksimal tetapi tetap menikmati hasil tersebut. Hal ini akan membuat anggota lain itu merasa tidak adil dan menurunkan semangat kerja mereka. Nah, ketiga, fungsi tim ini bisa hilang jika koordinasi dan komunikasi antar tim ini buruk. Jadi jika setiap orang ini bingung kerjanya apa, perannya apa, tentunya hasilnya itu tidak bisa maksimal yang diberikan. Jadi setiap tim itu harus ada pembagian yang jelas antar tiap anggota. Nah, dalam tim dengan kelompok itu berbeda. Untuk kelompok, orang-orangnya itu biasanya mempunyai tujuan masing-masing dan tanggung jawabnya juga pribadi, serta keputusan itu lebih dominan ditentukan oleh seorang pemimpin. Sementara dalam tim, semua orang itu kerja bersama-sama untuk tujuan yang mereka buat bersama. Nah, sehingga tanggung jawabnya ini bersifat lebih kolektif dan kepemimpinannya bersifat partisipatif. Oleh karena itu, hasil kerja tim ini lebih sinergis karena ada kerjasama yang kuat antar anggotanya. Menurut Patrick Lencioni, terdapat 5 disfungsi utama dalam tim yang membuat kinerja tim itu tidak maksimal. Jadi, untuk yang pertama, kurangnya kepercayaan anggota tim itu sering merasa tidak nyaman untuk terbuka, mengaku salah, atau minta bantuan. Akhirnya hubungan antar anggota itu menjadi tidak solid. Yang kedua, takut konflik. Jadi karena tidak mau suasana tidak enak atau sehingga pendapat yang berbeda itu sering disimpan. Padahal konflik yang sehat itu penting untuk perkembangan tim. Yang ketiga, kurangnya komitmen. Jadi karena nggak merasa dilibatkan, anggota itu jadi setengah hati dan tidak yakin dengan keputusan tim. Yang keempat, menghindari akuntabilitas. Karena nggak ada yang negur jika anggota yang tidak menjalankan tugas, standar kerja itu akhirnya jadi turun. Yang kelima, tidak fokus pada hasil. Jadi anggota ini lebih fokus pada ego, posisi, atau pengakuan pribadi daripada tujuan bersama. Nah, kebalikan dari disfungsi itu karakteristik tim yang baik. Nah, tim yang efektif mempunyai kepercayaan antar anggota yang bisa bisa untuk hadapi konflik yang sehat. Yang ketiga, mempunyai komitmen terhadap keputusan. Yang keempat, bertanggung jawab atas tugas masing-masing. Dan yang paling penting, tetap fokus pada hasil bersama, bukan kepentingan pribadi.
Keefektifan sebuah tim itu merupakan ditandai dari 3 hasil yang utama. Yang pertama, hasil kerja yang produktif, yang kedua, kepuasan pribadi anggota, dan yang ketiga, kemampuan tim untuk bertahan serta beradaptasi dalam jangka panjang. Tetapi untuk bisa sampai ke titik itu, ada beberapa faktor pendukung penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, kondisi organisasi. Struktur organisasi yang jelas, lalu sistem kerja yang mendukung kolaborasi, dan budaya kerja yang terbuka sangat menentukan efektivitas tim. Misalnya, jika sistem kerja itu terlalu kaku atau atasan terlalu otoriter, itu bisa merusak dinamika tim. Yang kedua, karakteristik anggota tim. Jadi tim yang terdiri dari anggota dengan latar belakang, keahlian, dan kepribadian yang beragam justru lebih mempunyai potensi yang besar karena bisa melengkapi satu sama lain. Nah, tapi hari ini tuh harus dikelola yang baik, karena kalau tidak nantinya itu bisa menjadi sebuah konflik. Yang ketiga, peran manajer atau pemimpin. Seseorang manajer harus bisa menjadi fasilitator, bukan hanya mengatur-ngatur. Dia harus menetapkan arah tim, membentuk nilai dan norma, menjaga suasana kerja tetap sehat, dan memastikan semua anggota itu bisa didengar. Yang keempat, proses tim. Jadi ini tentang bagaimana tim itu bekerja sehari-hari. Komunikasi itu harus terbuka, lalu kerjasama juga harus lebih aktif, dan yang paling penting harus ada trust satu sama lain. Tanpa hal itu, koordinasi itu nantinya akan kacau dan tujuan tidak tercapai. Jadi efektivitas itu tidak hanya soal kerja bareng, tetapi juga tentang lingkungan, orang, pemimpin, atau proses yang saling mendukung satu sama lainnya. Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam membentuk tim yang solid dan produktif. Seorang pemimpin harus mampu mengarahkan timnya menuju tujuan yang jelas dengan sikap yang tegas. Selain itu, kepemimpinan yang baik ditandai dengan kemauan untuk berbagi kekuasaan, informasi, dan tanggung jawab kepada anggota tim. Hal ini mendorong partisipasi aktif dan membuat anggota merasa dihargai. Tidak kalah penting, pemimpin juga harus berani mengakui ketidaktahuan serta terbuka terhadap masukan dari tim. Sikap ini justru membangun kepercayaan, rasa hormat, dan menciptakan suasana kerja yang terbuka dan kolaboratif. Jenis-jenis tim dalam organisasi. Secara umum, tim dalam organisasi dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung struktur dan fungsinya. Yang pertama itu ada tim formal. Tim ini dibentuk secara resmi oleh organisasi dan dibagi lagi menjadi dua bentuk utama, yaitu tim vertikal dan tim horizontal. Tim vertikal terdiri dari manajer dan bawahan dalam satu departemen atau jalur hierarki. Tim ini biasanya berfokus pada fungsi tertentu dalam organisasi, seperti tim dalam departemen keuangan atau SDM. Yang kedua ada tim horizontal, dibentuk dari anggota dengan jabatan setara tapi berasal dari berbagai departemen. Tim ini terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada tim lintas, yang kedua ada komite, dan yang ketiga itu ada tim tujuan khusus. Yang pertama itu ada tim lintas fungsi, yaitu tim sementara yang dibentuk untuk proses tertentu seperti pengembangan produk baru. Dan yang kedua itu ada komite, yaitu tim permanen yang dibentuk berdasarkan jabatan atau posisi dan biasanya menangani masalah rutin organisasi. Yang terakhir itu ada tim tujuan khusus, yaitu tim yang dibentuk dengan proyek inovatif yang menuntut kreativitas dan penyelesaian masalah di luar struktur biasa. Lalu selanjutnya ada tim yang diarahkan sendiri dan pengerahan tim yang inovatif. Nah, yang pertama itu ciri-cirinya adalah anggota dari berbagai departemen saling berbagi peran dan tugas. Lalu yang kedua melampaui batas departemen dengan koordinasi yang lebih baik. Lalu yang ketiga diberi akses penuh ke sumber daya seperti mulai dari alat, info, dan juga mesinnya. Lalu yang keempat berwenang ambil keputusan sendiri seperti perekrutan, evaluasi, dan rencana. Lalu ciri-ciri yang terakhir adalah meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan. Selanjutnya ada tim virtual. Nah, ciri-ciri dari tim virtual ini adalah yang pertama anggota yang tersebar itu yang melalui geografis itu bisa melakukan komunikasi melalui teknologi. Contohnya itu seperti melalui email, chat, ataupun video call. Lalu yang kedua bisa dari berbagai organisasi, mungkin dari freelancer, klien, ataupun konsultan. Lalu yang ketiga fleksibel. Nah, fleksibel ini cocok untuk proyek sementara atau strategis. Dan yang terakhir yaitu tantangannya dari tim virtual ini adalah perubahan anggota yang cepat
dan koordinasi dengan jarak jauh. Lalu kunci sukses dari tim virtual ini adalah yang pertama, bangun hubungan pakai teknologi. Kemudian yang kedua, bentuk budaya tim. Dan yang ketiga, mengawasi progres dan memberikan penghargaan pemimpin tim virtual. Kemudian ada tim global. Tim global ini adalah tim virtual yang bisa bersifat lintas negara dan budaya. Beberapa tim melakukan pertemuan langsung, tapi mayoritas bekerja dengan jarak jauh. Nah, apa sih tantangan dari tim global ini? Tantangan dari tim global itu mungkin seperti perbedaan waktu, budaya, komunikasi, dan teknologi. Yang kedua, budaya memengaruhi cara kerja dan pengambilan keputusan. Lalu gimana strateginya untuk menjadi sukses dalam tim global ini? Yaitu yang pertama, melatih anggota soal koordinasi dan kolaborasi lintas budaya. Kemudian yang kedua, fokus pada tujuan yang jelas dan saling percaya. Dan yang ketiga, menghormati norma dan nilai masing-masing anggota. Baik, selanjutnya ada karakteristik tim. Karakteristik tim di sini ada 3. Yang pertama ada ukuran, yang kedua ada keberagaman, dan yang terakhir ada peran anggota. Ukuran ini sangat memengaruhi dinamika kerja, karena tim yang lebih kecil menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada tim yang beranggotakan banyak orang. Mengapa? Karena tim yang terlalu besar bisa kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi. Namun, tim yang terlalu kecil juga bisa kekurangan perspektif atau tenaga kerja. Maka, idealnya tim yakni beranggotakan 5-7 anggota. Ukuran ini memungkinkan interaksi yang cukup intens tapi tidak membingungkan. Yang kedua yakni keberagaman. Keberagaman bisa dari segi kepribadian, latar belakang pendidikan, pengalaman, usia, dan budaya. Tim yang bersifat heterogen atau beragam lebih efektif daripada tim yang bersifat homogen, karena tim yang beragam cenderung menghasilkan solusi kreatif karena perbedaan sudut pandang. Tapi keberagaman juga meningkatkan resiko konflik. Jadi butuh kepemimpinan yang mampu mengelola perbedaan. Yang terakhir ada peran anggota. Dalam tim yang efektif, setiap orang pasti memiliki peran yang jelas, baik secara formal maupun informal. Nah, peran ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, yakni task specialist role, yaitu peran spesialis anggota. Nah, ini tuh berfokus pada pencapaian tujuan, seperti memimpin diskusi, menganalisis data, dan menyelesaikan laporan. Atau yang biasa disebut peran tugas. Yang kedua yakni peran sosioemosional. Peran sosioemosional ini menjaga koneksi tim seperti mendukung anggota lain, menyelesaikan konflik, atau membangun suasana kerja yang positif. Nah, tim yang sukses ini biasanya punya keseimbangan antara peran tugas dan peran sosioemosionalnya. Tahap perkembangan tim. Tahap-tahap perkembangan tim yang pertama ada forming, yaitu tahap pembentukan. Tahap ini adalah awal pembentukan tim di mana anggota masih saling mengenal dan belum memahami peran masing-masing secara jelas. Komunikasi cenderung masih formal dan berhati-hati. Anggota masih mencari tahu aturan, struktur, dan tujuan tim. Nah, pada tahap ini pemimpin berperan penting dalam memberikan arahan, menciptakan rasa aman, serta memperjelas tujuan dan harapan kerja tim. Yang kedua ada tahap storming. Pada tahap ini mulai muncul perbedaan pendapat dan konflik antar anggota, karena mulai saling menunjukkan kepribadian, opini, dan gaya kerja. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik bisa menghambat kerja tim. Namun, konflik juga bisa menjadi proses penting untuk membangun struktur kerja yang lebih baik. Nah, pada tahap ini, pemimpin perlu menjadi penengah yang bijak. Selanjutnya yang ketiga ada norming, yaitu penyesuaian norma. Setelah melewati konflik, tim mulai beradaptasi dan membangun aturan kerja yang disepakati bersama. Pada tahap ini, komunikasi mulai membaik, rasa percaya tumbuh, anggota mulai mendukung satu sama lain, dan norma-norma mulai terbentuk. Pada tahap ini, pemimpin harus mendukung kolaborasi dan mulai berbagi peran dengan anggota. Selanjutnya yang keempat ada performing atau produktif. Pada tahap ini, tim telah stabil dan berfungsi secara efektif. Anggota bekerja mandiri, menyelesaikan tugas secara sinergis, dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap tujuan tim. Pada tahap ini pun, konflik diselesaikan secara dewasa dan kreativitas pun muncul. Pada tahap ini, pemimpin bertindak sebagai fasilitator, bukan pengaruh utama lagi. Dan yang terakhir ada adjourning atau pengakhiran.
Setelah tujuan tim tercapai, maka tim dibubarkan. Pada tahap ini itu anggota mungkin merasa bangga, namun juga sedih karena kebersamaan akan berakhir. Namun pada tahap ini itu sangat penting untuk dievaluasi, diberi apresiasi, dan transisi ke proyek selanjutnya. Pemimpin juga perlu menutup proses secara positif dan mendukung perpisahan yang sehat. Kepaduan tim memiliki pengertian yaitu sejauh mana para anggota tertarik pada timnya dan termotivasi untuk tetap berada dalam tim tersebut. Nah, jika anggota-anggota dari tim ini itu memiliki komitmen terhadap aktivitas tim, rajin mendatangi rapat, dan merasa bahagia ketika timnya sukses, maka memiliki kepaduan tim yang tinggi. Nah, sedangkan sebaliknya, jika anggota-anggota ini itu kurang begitu peduli terhadap kesejahteraan tim, maka memiliki kepaduan tim yang rendah. Ada faktor-faktor yang menentukan kepaduan tim. Ada beberapa karakteristik dari struktur dan konteks suatu tim akan memengaruhi kepaduan. Yang pertama itu interaksi tim. Jika anggota-anggota tim ini melakukan kontak sehingga mereka itu mengenal satu sama lain, hal tersebut akan muncul anggapan bahwa mereka ini dalam satu unit dan lebih berkomitmen pada tim. Lalu yang kedua itu konsep tujuan bersama. Nah, tujuan dan arahan ini disepakati oleh para anggota tim, menjadikan mereka lebih berpadu. Dan yang ketiga itu ketertarikan pribadi pada tim. Jadi para anggota ini itu memiliki sikap dan nilai yang sama dan menikmati kebersamaan mereka. Nah, ada dua faktor yang ada dalam konteks tim juga mempengaruhi kepaduan tim. Yang pertama adanya kompetisi nih. Nah, ketika sebuah tim menjalani persaingan sengit dengan tim lain, maka kepaduan tim tersebut ini akan meningkat seiring dengan usaha kerasnya untuk menang. Nah, yang kedua itu kesuksesan tim. Dan evaluasi yang menyenangkan dan dilakukan pihak luar akan menambah kuatnya kepaduan tim ini. Nah, konsekuensi kepaduan tim. Kepaduan tim berdampak positif pada moral dan produktivitas tim. Ketika anggota tim merasa terikat dan kompak, mereka lebih termotivasi, puas, dan bersemangat dalam bekerja. Kepaduan menciptakan komunikasi yang baik, partisipasi aktif, dan rasa kebersamaan. Hal ini bisa meningkatkan kinerja tim, tapi produktivitas juga tergantung pada hubungan antara kepaduan dan cara tim dikelola. Oke, selanjutnya ada norma-norma tim. Norma tim ini memiliki pengertian yaitu standar perilaku informasi yang dianut oleh semua anggota tim dan dijadikan acuan dalam berperilaku. Norma-norma adalah suatu yang berharga karena norma memberikan kerangka acuan atas apa yang diharapkan dan apa yang akan diterima. Nah, norma tim ini berkembang dari interaksi awal anggota baru dan ada 4 cara umum perkembangan norma, yaitu yang pertama perilaku pertama yang muncul dalam tim ketika anggota tim baru mulai berinteraksi. Perilaku pertama yang ditampilkan pastinya menjadi contoh dan ditiru oleh anggota lain. Misalnya jika dalam rapat pertama seorang pemimpin ini menyelesaikan masalah dengan cara tertentu, maka cara itu bisa menjadi kebiasaan atau norma dalam tim tersebut. Nah, yang kedua itu pernyataan eksplisit oleh anggota tim. Norma ini bisa terbentuk melalui pernyataan langsung yang menjelaskan apa yang diharapkan dalam tim. Contohnya, pemimpin menyampaikan secara eksplisit bahwa semua anggota itu harus saling mendukung dan terbuka, sehingga nilai-nilai itu menjadi norma yang dipegang tim. Dan yang ketiga, ada peristiwa penting dalam riwayat tim. Norma juga terbentuk dari pengalaman atau kejadian penting yang pernah dialami tim. Misalnya saat menghadapi tantangan besar bersama. Tim membentuk kebiasaan untuk lebih solid atau terbuka satu sama lain karena pengalaman itu. Dan yang keempat, ada transfer nilai dari tim sebelumnya. Anggota yang pernah berada di tim lain bisa membawa nilai-nilai atau kebiasaan dari tim sebelumnya ke tim yang baru. Jika nilai tersebut dianggap positif oleh tim baru, maka bisa diadopsi dan menjadi bagian dari norma tim. Pengertian konflik yaitu interaksi yang bersifat permusuhan, di mana satu pihak ini berupaya untuk menghalangi niat atau tujuan pihak lain. Nah, konflik dalam tim dapat muncul akibat kompetisi antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan masing-masing. Meskipun kompetisi bisa memotivasi kerja lebih baik, jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik. Penting bagi pemimpin tim untuk menyelesaikan konflik secara terbuka dan sehat. Dalam tim virtual itu konflik lebih sering terjadi karena adanya perbedaan zona waktu, budaya, dan keterbatasan komunikasi. Hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman dan perilaku negatif seperti menyindir atau memaki karena kurangnya interaksi tatap muka. Selanjutnya ada menyeimbangkan konflik dan kerjasama.
Konflik dalam tim bisa bermanfaat jika dikelola dengan baik. Konflik yang sehat mencegah groupthink, di mana anggota ini terlalu menjaga kekompakan sehingga enggan menyampaikan pendapat berbeda. Tanpa konflik, tim bisa terjebak dalam paradoks abiline, yaitu mengiyakan keputusan yang sebenarnya tidak disetujui. Namun konflik yang berlebihan justru merusak kerjasama dan menurunkan kinerja. Maka pemimpin tim perlu menyeimbangkan antara konflik dan harmoni agar tim mencapai kerja optimal. Ada sebab-sebab konflik. Yang pertama itu persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Konflik ini sering terjadi karena individu atau kelompok ini harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, misalnya uang, informasi, atau pasukan. Ketika sumber daya itu langka, maka perebutan atas hal tersebut hampir pasti akan memicu konflik. Yang kedua, itu perbedaan tujuan. Setiap bagian atau individu dalam organisasi mungkin memiliki target yang berbeda. Misalnya tujuan departemen penjualan bisa saja bertentangan dengan tujuan departemen manufaktur. Perbedaan ini sering menimbulkan konflik karena masing-masing pihak fokus pada kepentingan atau sasaran masing-masing. Yang ketiga, itu gangguan komunikasi. Komunikasi yang buruk juga menjadi pemicu utama konflik, terutama dalam tim virtual atau global. Kurangnya komunikasi nonverbal dapat menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, jika anggota tim merasa tidak dilibatkan dalam komunikasi penting, rasa percaya pun bisa berkurang dan memicu konflik interpersonal. Nah, selanjutnya yaitu ada gaya penanganan konflik. Ada 5 gaya. Yang pertama yaitu gaya bersaing. Gaya ini bersifat tegas dan tidak kompromi. Gaya ini cocok dalam untuk situasi penting dan darurat. Contohnya seperti saat harus mengambil tindakan cepat seperti pemotongan anggaran mendesak. Yang kedua yaitu ada gaya menghindar. Gaya ini tidak tegas dan tidak bekerja sama, cocok jika masalah sepele atau butuh waktu dulu. Contohnya yaitu mengabaikan gangguan kecil agar tidak memperbesar masalah. Yang ketiga yaitu ada gaya berkompromi. Kedua belah pihak mengalah sedikit. Gaya ini cocok jika kekuatan seimbang dan butuh solusi cepat. Contohnya yaitu kedua tim menyerahkan sebagian tuntutan demi kesepakatan tercepat. Yang keempat yaitu gaya mengakomodasi, mengutamakan keharmonisan. Gaya ini cocok jika menjaga hubungan lebih penting daripada menang. Contohnya yaitu mengalah dalam situasi rapat untuk menjaga suasana kerja tetap kondusif. Nah, yang terakhir yaitu ada gaya berkolaborasi. Tegas dan kerjasamanya tinggi. Gaya ini cocok jika ingin solusi terbaik yang memuaskan semua pihak. Contohnya yaitu tim lintas departemen mencari solusi inovatif bersama-sama. Nah, selanjutnya yaitu ada negosiasi. Negosiasi adalah proses penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang terlibat duduk bersama, saling mendengarkan, dan juga mempertimbangkan berbagai alternatif untuk mencapai keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Dalam negosiasi, komunikasi terbuka sangat penting agar kedua belah pihak bisa menemukan titik temu. Biasanya negosiasi digunakan saat konflik sudah cukup serius dan memerlukan penyelesaian formal. Dalam hubungan antara serikat pekerja dan manajemen di sebuah organisasi, terdapat 2 jenis utama pendekatan dalam negosiasi, yaitu negosiasi integratif dan negosiasi distributif. Yang pertama yaitu negosiasi integratif, berfokus pada situasi menang-menang, di mana kedua belah pihak bekerja sama mencari solusi yang saling menguntungkan. Pendekatan ini mendorong kerjasama, kompromi, dan membangun hubungan jangka panjang yang positif. Sebaliknya, yang kedua yaitu negosiasi distributif, bersifat menang kalah, karena masing-masing pihak berusaha mendapatkan sebanyak mungkin dari sumber daya yang terbatas. Dalam pendekatan ini, hasilnya sering merugikan salah satu pihak dan bisa memperburuk hubungan ke depan. Oleh karena itu, dalam lingkungan kerja modern yang
yang mengutamakan kolaborasi, para ahli lebih menyarankan menggunakan negosiasi integratif. Nah, selanjutnya yaitu tim bekerja yang efektif. Tim efektif sendiri adalah tim yang mampu menghasilkan hasil kerja berkualitas serta menyesuaikan target atau produktivitas dan membuat anggotanya merasa puas serta berkembang atau kepuasan anggota. Ada 3 macam tim kerja yang efektif. Yang pertama yaitu keluaran produktif. Tim dikatakan produktif jika hasil kerjanya memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan waktu yang diharapkan. Dukungan sosial dari rekan kerja juga bisa meningkatkan semangat dan kinerja tim. Yang kedua yaitu ada kepuasan anggota. Tim yang baik beri kesempatan pada anggotanya untuk merasa diterima, bahagia, dan berkembang secara pribadi maupun profesional. Ini membuat mereka lebih semangat dan aktif berkontribusi. Yang terakhir yaitu ada kapasitas beradaptasi dan belajar. Tim yang solid mampu belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan perubahan serta mengantisipasi tindakan rekan.